Untuk alat yang digunakan yaitu ada korentang, kemudian ada kom yang berisi NaCl, ada squid, kemudian ada pinset, ada kasa steril, kemudian ada bengkok, ada NaCl 0,9%, sarung tangan bersih dan juga sarung tangan steril. Kemudian ada gunting dan juga ada perlak dan juga ada salep nantinya yang akan digunakan untuk mengobatinya. Baik, selanjutnya itu tahap orientasi. Assalamualaikum Ibu, sebelumnya perkenalkan saya Sofi Menalia, saya penasaran sesi yang bertugas pada pagi hari ini. Jam kerja saya pukul 8 sampai pukul 3 sore nanti. Sebelumnya dengan Ibu siapa? Bisa disebutkan nama dan tanggal lahir? Baik, boleh saya lihat terlebih dahulu tulisannya? Baik, sudah selesai Ibu ya. Jadi tujuan saya di sini yaitu untuk memberikan tindakan untuk merawat atau membersihkan luka bakar pada Ibu ya Bu. Untuk prosedurnya yaitu kurang lebih nanti sekitar 5 sampai 10 menit ke depan. Nanti saya hanya akan membuka dan membersihkan luka bakar Ibu seperti itu. Sebelumnya apakah ada yang ingin ditanyakan Ibu? Baik, kalau tidak ada mungkin sebelum memulai tindakan kita bisa mulai doa terlebih dahulu. Baik, doa sudah selesai. Kemudian saya izin untuk menutup tirai untuk menjaga privasi Ibu. Baik, sudah selesai. Kemudian kita dekatkan semua alat kepada pasien. Kemudian kita pastikan juga untuk posisi pasien itu sudah nyaman. Kemudian kita pasang perlak. Mohon maaf ya Ibu ya, saya pasang terlebih dahulu perlaknya. Bisa dibantu untuk diangkat. Kemudian kita dekatkan bengkok dan dekatkan kembali. Kemudian setelah itu kita juga bisa cuci tangan 6 langkah menggunakan hand rub. Setelah itu kita menggunakan handscoon bersih. Baik, setelah menggunakan handscoon bersih, kemudian kita persiapkan untuk membuka balutan pada pasien. Untuk membuka balutan kita bisa menggunakan alkohol swab ataupun cairan NaCl 0,9. Baik, ya kita oleskan alkohol swab atau bisa menggunakan cairan NaCl 0,9 untuk mempermudah melepas balutan pada pasien. Kemudian kita ambil pinset, satu tangan menekan tangan, kemudian satu tangan digunakan untuk melepas balutan, kemudian searah dengan pertumbuhan bulu rambut pada pasien. Kemudian setelah terbuka, kita evaluasi terlebih dahulu untuk lukanya, apakah ada tanda-tanda iritasi maupun kemerahan atau tanda-tanda infeksi, kemudian apakah ada nanah. Kemudian kita juga lihat apakah ada sel-sel mati yang mengelupas dengan sendirinya. Setelah kita mengevaluasi, selain itu kita juga bisa mengevaluasi luka bakar ini termasuk ke luka derajat berapa seperti itu. Kemudian setelah kita selesai mengobservasi, kita lepas handscoon bersih. Kemudian cuci tangan kembali 6 langkah. Setelah cuci tangan 6 langkah, kemudian menggunakan handscoon steril. Setelah menggunakan handscoon steril, kemudian kita lihat terlebih dahulu apabila ada jaringan atau kulit mati yang sudah mengelupas dengan sendirinya, kita bisa melakukan nekrosis atau membersihkannya. Kemudian jika tidak ada, kemudian kita bisa langsung membersihkannya menggunakan kasa steril yang dibasahi menggunakan cairan NaCl 0,9%. Kita bisa memerasnya terlebih dahulu. Kemudian setelah itu kita bisa membersihkan bagian luka bakarnya dengan teknik dari dalam ke luar dan gerakan memutar.
kembali untuk membersihkan. Jangan lupa dibasuh terlebih dahulu menggunakan cairan NaCl. Bersihkan juga bagian luarnya dengan gerakan memutar. Kemudian setelah dibersihkan, kita bisa mengeringkan luka tersebut. Tekniknya sama, yaitu dari dalam keluar. Kemudian bagian luarnya juga jangan lupa untuk dikeringkan menggunakan kasa steril yang masih kering. Kemudian setelah itu, jika terdapat gula, kita bisa aspirasi menggunakan spuit. Kita bisa aspirasi menggunakan spuit dengan kemiringan sudut yaitu 15 derajat sampai semua cairannya terangkat. Setelah itu kita bisa mengoleskan salep untuk mengobati infeksi karena tadi terdapat tanda-tanda infeksi. Dioleskan secara merata secukupnya. Kemudian setelah dioleskan menggunakan salep, kita bisa langsung menutupnya menggunakan kasa steril yang kering. Kemudian kita bisa langsung plaster. Jangan lupa diukur terlebih dahulu. Usahakan semua tertutup dengan sempurna sehingga meminimalisirkan untuk terjadinya infeksi nantinya. Usahakan semuanya tertutup. Baik Ibu, untuk tindakannya sudah selesai ya Ibu ya. Mohon maaf Ibu, saya bereskan terlebih dahulu ya. Kemudian bereskan semua alat. Baik Ibu, untuk tindakannya sudah selesai. Bagaimana perasaannya Ibu? Baik, sudah terasa agak nyaman ya Bu ya. Mungkin saya akan kembali nanti pukul 3 sore lagi untuk mengecek dan melihat perkembangan dari luka bakar Ibu ya Bu ya, dan memberikan obat pereda nyeri. Sebelumnya apakah ada yang ingin ditanyakan Ibu? Baik, kalau tidak ada, mungkin saya akan kembali lagi nanti. Kemudian sebelum kita mengakhiri tindakan hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Baik, sudah selesai. Terima kasih Ibu sudah bekerja sama dengan baik dalam proses pembersihan luka bakar hari ini. Apabila Ibu nanti membutuhkan bantuan, Ibu bisa langsung menekan tombol yang ada di samping bed Ibu atau memanggil perawat yang ada di nurse station ya Ibu ya. Kalau begitu saya pamit. Assalamualaikum.